Oke semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi dan di video kali ini kita akan membahas update ya untuk news dan juga pergerakan dari market khususnya market Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 15 Agustus 2023. Teman-teman, market cenderung lesu ya, minim sentimen. Bitcoin kemarin sempat spike naik sampai kisaran 29.600, tapi akhirnya dibantai lagi nih sama wheels-nya teman-teman. Sell off lagi, bikin harga Bitcoin kembali drop. Lalu gimana nih kondisi dari Bitcoin hari ini? Nah, kalau kita lihat ya, kita akan bahas dulu dari kalender ekonomi. Kemarin itu nggak terlalu banyak news, sehingga sentimen itu ya kesana kemari teman-teman. Bisa dibilang posisi dari US dollar juga di perdagangan kemarin menguat. Nah, kalau hari ini kita akan dapat beberapa data soal industrial production untuk China, lalu akan ada data soal unemployment rate di China juga. Dari Inggris akan ada data soal labor productivity, ini berhubungan sama tenaga kerja, kemudian unemployment rate. Lalu dari Uni Eropa itu akan ada ekonomi sentimen sama forecast ke depannya seperti apa. Dari Amerika Serikat ada core retail sales, kemudian data ekspor impor index, dan juga akan ada retail inventories X auto inventory. Oke. Itu beberapa data yang kita akan temukan di perdagangan hari ini. Menurut saya nggak terlalu populer data-datanya, tapi sangat penting ya bagi teman-teman yang mungkin trading di market forex. Tentunya market bisa sangat bergejolak karena mendengar rilis data ini, terutama kalau yang bintang 3 teman-teman. Itu punya probability untuk terjadi volatilitas. Lalu gimana nih dari beberapa news di market? Ada dari Kraken Venture yang baru aja memiliki aset ya yang mengalami kenaikan teman-teman, yaitu 100 juta US dollar. Ini menjadi salah satu exchange yang saat ini paling banyak kebanjaran liquidity. Kita tahu dulu banyak orang yang invest di exchange besar seperti Binance, Coinbase, tapi setelah kasusnya dengan SEC, akhirnya investor juga ngeh. Oke, ini exchange besar digoyah terus sama SEC, sama regulator ya. Akhirnya mereka apa? Diversifikasi ke exchange yang lain. Masuklah itu ke Kraken, KuCoin, eh, dan lain sebagainya. Teman. Jadi saat ini aliran dana yang masuk ke exchange Kraken itu udah lumayan naik ya. Bagaimana sebelumnya itu cuma 65 juta saja. Sekarang udah naik ke 100, berarti kenaikannya sekitar 35 ya 35 juta ya. Sangat-sangat banyak, teman-teman. Itu dari data exchange Kraken. Lalu ada Coindesk. Coindesk ini adalah sebuah layanan informasi kayak koran gitu, koran digital lah teman-teman yang membahas soal dunia cryptocurrency. Jadi baru aja melakukan layoff atau pemecatan PHK karyawan sekitar 45%. Jadi mereka diputuskan hubungan pekerjaannya dan ya sekarang kondisi dari Coindesk masih tetap aktif dalam hal membagikan informasi ya. Cuman memang kalau aku perhatikan sejak beberapa bulan terakhir agak lebih sedikit berita yang dipost teman-teman oleh Coindesk sendiri, mungkin karena memang masalah keuangan dari internal mereka. Nah, Coindesk ini salah satu member daripada apa namanya? Ya salah satu member dari yang namanya DCG teman-teman, digital apa tuh yang ada hubungannya sama Grayscale dan kawan-kawan. Jadi dia salah satu bagian dari perusahaan tersebut, dan ya dari DCG sendiri itu mengalami masalah soal likuidasi, sehingga ya akhirnya Coindesk sudah kena imbas. Sebenarnya ini berita sudah sangat-sangat lama sih, tapi perlahan-lahan Coindesk ini berusaha buat tetap survive. Gimana caranya buat survive ya? Mengurangi cost atau biaya yang mereka eh, keluarkan teman-teman dan memaksimalkan apa yang ada, resource yang ada saat ini. Di sini sekalian ditulis bahwa menunjukkan bahwa posisi beberapa altcoin itu lagi pada lesu, terutama Bitcoin, Ethereum itu bergerak flat, tapi ada beberapa yang dalam posisi cukup atraktif, teman-teman. Cardano, Solana, Lido, kemudian juga ada meme coin seperti Shiba Inu, PP, itu dapat momentum untuk bergerak ya dalam beberapa waktu terakhir. Ini disebabkan karena ya cenderung marketnya lebih fokus sama yang namanya project-project mid cap sampai small cap teman-teman, karena susah banget ya gerakin Bitcoin.
Jadi gerakin yang kecil-kecil dulu nih. Nah, ini ada data dari Sentiment, teman-teman. Baru aja dirilis soal aset development activities yang di-share ya di GitHub, teman-teman. Nah, ini sudah didata. Ini ada beberapa koin yang developernya itu masih tetap aktif dalam hal mengembangkan project. Mereka lebih banyak ngepost di GitHub, salah satu sosial media. Nah, kalau kita lihat di posisi pertama itu ada Polkadot atau Dot. Yang kedua ada Kusama. Ini juga saudaranya Dot sih, Kusama ini. Terus yang ketiga itu ada Cardano, Habar, Hedera, yang udah naik signifikan ya, si Habar. Harus sabar, teman-teman. Terus juga ada Chainlink, Link, kemudian ICP. Kemarin kita udah bahas ICP ya, dia mau bikin integrasi antara dunia decentralized blockchain serta science teman-teman. Jadi coba di-combine. Kemudian juga ada SNT, Ether status ya, terus juga ada APT atau Aptos Lab, ada Vega Protocol, sama ada Cosmos. Itu adalah top 10 koin yang paling banyak sharing development mereka, terutama di GitHub. Ini menunjukkan bahwa proyek-proyek ini masih berjalan dan sedang progres. Sedang progres membangun yang namanya ekosistem yang mereka punya. Itu sih dari beberapa news cukup rame. Ini Curve Finance kemarin berusaha buat recover harga ataupun koin-koin yang sudah kecolongan kemarin ya, karena banyak yang apa namanya melakukan penjualan yang mendadak karena hacking yang terjadi. Itu ya, kita akan lihat gimana posisi dari Bitcoin saat ini. Bitcoin so far masih bertahan di kisaran 29.380. Kemarin saya agak concern sama pergerakan dari US dollar. US dollar itu menguat kemarin, teman-teman. Sekarang udah menyentuh level resistance-nya di kisaran 103. Dan ini menurut saya punya probability untuk indeks dolar ke depannya yaitu mengalami koreksi. Kalau kita perhatikan dari smart money masih cukup oke. Dari RSI juga sebenarnya masih oke ya, teman-teman. Tapi dari MACD ini udah ongoing untuk bikin dead cross aja nih. Jadi kalau dead cross ada potensial membuat bullish divergence, itu bisa berpotensi untuk menggerakkan harga dari US dollar kembali koreksi. Tapi kalau kita lihat sih dari sentimennya, ini merupakan sentimen positif dari data CPI dan juga PPI, which is data inflasi yang menunjukkan bahwa kemarin inflasi cenderung menguat. Ya stabil sebenarnya, tidak turun teman-teman, tapi ada beberapa yang masih dalam proses penguatan, sehingga itu dimanfaatkan untuk dolar bisa menguat. Kemarin gold itu koreksi ke S&P 500 di luar dugaan, justru naik. Bitcoin dan kawan-kawan masih bertahan. Sempat spike naik, tapi ya sekarang udah slowing down lagi. BTC dominance-nya masih sideways teman-teman, belum terlalu seru. Kalau kita lihat sih dari beberapa pergerakan altcoin itu rata-rata ada yang lumayan signifikan. Jadi intinya fokus sekarang itu nggak ke big caps, tapi ke medium small cap ya, medium to small cap. Jadi koin-koin dengan jumlah apa namanya mereka punya kapitalisasi pasar yang menengah itu lebih punya potensial untuk naik di perdagangan sekarang. Kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin, kita udah bahas kemarin juga ya. Bitcoin masih bergerak dalam sebuah ascending channel dan sekarang progres pergerakannya adalah entah dia naik atau turun, tapi yang paling penting level konfirmasinya adalah di kisaran 28.200. Teman-teman bisa untuk lihat level tersebut, apakah level tersebut mampu dipertahankan oleh Bitcoin seandainya nanti ada selling pressure yang lumayan signifikan. Dari volume perdagangan kemarin juga bisa dibilang kecil teman-teman, tapi terjadi peningkatan gitu. Terus juga ya beberapa koin yang udah naik, GRT lumayan naik. Terus juga ada Elis, CFX atau Conflux. Lalu ada BNB, tipis naiknya. Ya itu sih, Solana juga naik lumayan, teman-teman 3%. Hedera sih, atau Habar ya, yang kalau teman-teman ada yang pantau, itu lumayan signifikan untuk kenaikannya. Jadi buat Bitcoin large cap, saya rasa agak slow buat sekarang ya. Marketnya masih flat dan belum ada konfirmasi arah lanjutan dari pergerakan market. Apakah dia bakalan naik, terkonfirmasi naik, belum ada. Tapi kalau selama dia bisa mempertahankan 28.000, saya rasa masih cukup oke. Tapi kalau dia sudah melewati level tersebut atau breakdown, itu bisa jadi sentimen yang negatif. Jadi paling gitu aja buat pergerakan Bitcoin sekarang. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada yang lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi gitu aja.
Dan akhir kata saya Andri, makasih.